wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Putri Kirani dari Prodi Ilmu Perpustakaan. Ingin menyampaikan sebuah ulasan atau review terkait jurnal mata kuliah Manajemen Pengetahuan, di mana pada jurnal ini merupakan materi tentang mengukur kinerja manajemen pengetahuan. Sebelumnya saya akan menyampaikan terkait jurnal yang saya ulas atau review sebagai berikut. Yang pertama yakni judul jurnal mengukur kinerja manajemen pengetahuan. Yang kedua ada jurnal penelitian ilmiah Eropa. Yang ketiga ada volume dan halaman, yakni volume 35 nomor 2 tahun 2009, halaman 242 sampai 253. Dan yang terakhir ada tahun, yakni 2009. Tujuan dalam artikel jurnal ini bertujuan untuk mengetahui peninjauan pengalaman yang sebelumnya, di mana berdasarkan survei literatur yang ada sebagai tujuan untuk menyelidiki subjek kinerja manajemen pengetahuan. Hal ini bisa dikatakan bahwa mencoba untuk mengidentifikasi indikator kinerja sebagai bagian dari mengukur sistem knowledge management atau manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan merupakan suatu manajemen yang mana harus ada di dalam sebuah organisasi, perusahaan, maupun instansi. Karena manajemen pengetahuan ini berguna untuk mengelola dan meningkatkan nilai dari aset intelektual anggota atau individu di dalam sebuah organisasi, perusahaan, maupun instansi. Adanya manajemen pengetahuan ini yang mana sudah diterapkan di dalam berbagai spektrum aktivitas. Hal tersebut dirancang untuk mengelola, menukar, dan membuat aset intelektual di dalam suatu organisasi. Tentunya dalam manajemen pengetahuan memiliki berbagai tantangan, yaitu mengenai kemampuan bagaimana cara untuk menilai pengetahuan seseorang dan pastinya itu untuk dimanfaatkan, serta lingkungan yang menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan proses berbagi pengetahuan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai kinerja manajemen pengetahuan dan bagaimana cara untuk mengukur kinerja dari pengetahuan, sejenak kita harus mengetahui tentang sistem manajemen pengetahuan. Apa sih sistem manajemen pengetahuan itu? Terdapat berbagai pengertian dari sistem manajemen pengetahuan. Yang pertama, sistem manajemen pengetahuan merupakan suatu sistem dari teknologi informasi dan komunikasi yang mana menjadi salah satu strategi dalam mengelola pengetahuan yang ada agar mencari terstruktur sehingga bisa disimpan, dicari, dan dibagikan kepada user dengan secara efektif. Lalu yang kedua, sistem manajemen pengetahuan merupakan suatu proses yang mana proses tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mendorong, mengukur, mengevaluasi, dan sebagainya terhadap kinerja dari karyawan di perusahaan, organisasi, maupun instansi. Adanya knowledge management system ini akan membantu sebuah perusahaan, organisasi, maupun instansi untuk memanfaatkan pengeksplorasian berbagi pengetahuan sehingga nantinya terjadi proses kreativitas dan inovasi di bidang teknologi. Tujuan dari adanya sistem manajemen pengetahuan ini yaitu membuat gudang pengetahuan, meningkatkan akses dan transfer pengetahuan,
meningkatkan lingkungan pengetahuan, dan mengelola pengetahuan sebagai aset. Bagaimana cara mengukur kinerja sistem manajemen pengetahuan? Yang pertama, bisa kita lakukan dengan berdasarkan sumber daya teknologi, manusia, dan keuangan. Kinerja merupakan suatu hasil pekerja yang diberikan oleh sebuah organisasi, instansi, maupun perusahaan, di mana sudah bisa merealisasikan tujuan dari organisasi, instansi, maupun perusahaan tersebut, kepuasan, dan sebagainya. Suatu pengukuran kinerja bisa dilihat berdasarkan sumber daya teknologi yang digunakan untuk berbagi pengetahuan kepada para user. Itu berarti para perusahaan mampu maupun organisasi serta instansi harus menggunakan teknologi yang mana dari aplikasi pengetahuan meliputi perangkat teknis seperti mesin dan perangkat lainnya guna untuk menunjang produktivitas. Selain itu, suatu pengukuran kinerja dapat kita ukur dengan berdasarkan sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia ini menjadi salah satu yang terpenting di dalam sebuah organisasi, perusahaan maupun instansi. Karena manusia sebagai subjek dari pengukuran kinerja ini. Mengapa bisa seperti itu? Hal ini disebabkan karena adanya pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu yang tergabung di dalam sebuah organisasi, perusahaan maupun instansi. Tentunya individu yang tergabung di dalam organisasi, perusahaan maupun instansi memiliki pengetahuan yang tinggi, sehingga akan meningkatkan kinerja dari individu tersebut, meningkatkan tujuan yang sudah dibuat oleh perusahaan maupun organisasi serta instansi. Adanya pengukuran berdasarkan sumber daya, teknologi, manusia, dan keuangan dalam mengukur kinerja manajemen pengetahuan menurut saya kurang maksimal, karena seperti yang kita tahu mengenai sumber daya manusia terkadang ketersediaannya kapabilitas, entah itu untuk individu maupun suatu kelompok. Kapabilitas di sini yang dimaksud adalah dari tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Karena tidak semua individu atau kelompok lain memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang sama dan dapat dipastikan berbeda. Jikalaupun terdapat individu yang sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan, maka bisa dipastikan individu tersebut harus selalu untuk meningkatkannya. Namun, jika kita lihat dari kondisi sumber daya manusia di Indonesia masih kurang, sehingga perlu adanya pelatihan dan sebagainya. Dalam sumber daya teknologi, di mana teknologi sangat canggih, sehingga bisa dipastikan untuk mengukur kinerja manajemen pengetahuan yang harus melibatkan penggunaan teknologi yang mumpuni. Akan tetapi, sumber daya teknologi yang saat ini kurang mumpuni, terlihat dari penyediaan peralatan ataupun mesin yang digunakan untuk berbagi pengetahuan. Selain itu, adanya pengukuran hal tersebut tentunya melibatkan informasi yang terbatas dan penilaian yang masih lemah. Terdapat kemungkinan bahwa organisasi mencoba mengukurnya, akan tetapi karena sistem pengukuran yang tidak memadai, tampak seolah-olah mereka berfokus pada area keuangan.
Lalu yang kedua, pengukuran yang berbasis strategi kinerja sistem manajemen pengetahuan. Pengukuran efek dari sistem manajemen pengetahuan ini tentu ditekankan kepada fakta dari adanya strategi manajemen pengetahuan. Jadi, untuk mengukur kinerja manajemen pengetahuan, sebelumnya harus membuat strategi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengukuran. Strategi kinerja sistem manajemen pengetahuan yang dibuat harus sesuai dengan perkembangan, yang mana pengetahuan semakin kesini itu semakin meningkat. Lalu bagaimana sih cara mengukur kinerja manajemen pengetahuan dengan baik? Pengukuran kinerja dengan baik bisa dilakukan dengan dua cara, yakni login database, di mana pengukuran melalui login database ini menurut saya sudah sesuai dengan perkembangan, yang mana dapat menghasilkan nilai tertentu. Kemudian hasil dari nilai tersebut dapat dibandingkan apakah kinerja mengalami peningkatan atau penurunan. Hal ini karena kita bisa mengetahui siapa saja yang mengakses, yang mentransfer pengetahuan, dan sebagainya. Lalu cara yang kedua adalah survei. Untuk mengukur kinerja sistem, pelaksanaan survei ini menurut saya sudah baik. Karena dengan survei, tentunya para user atau pengguna bisa berkontribusi atau ikut andil di dalam survei tersebut, di mana untuk mengetahui bagaimana kinerja dari sistem manajemen pengetahuan tersebut. Jika dari survei tersebut sulit untuk dipelajari dan dipahami, maka bisa dilakukan dengan cara bertanya kepada orang-orang yang dalam survei dan bisa melakukan survei secara langsung. Demikian penyampaian ulasan atau review jurnal berjudul Mengukur Kinerja Manajemen Pengetahuan dari mata kuliah Manajemen Pengetahuan dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.